Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan kondisi kalian masih sehat. Oh iya, di sini Pak Budi pakai masker karena kondisinya masih COVID, tapi ini berhubung di ruangan, saya lepas supaya tahu wajah saya yang lumayan tampan. Ya, oke anak-anak. Minggu yang kemarin kita sudah membahas materi pembelajaran tentang sistem operasi jaringan komputer. Saya harap kalian minggu kemarin sudah paham. Kalau belum paham, hari ini akan saya perjelas lagi. Materinya, sistem operasi jaringan komputer untuk submaterinya DHCP pada sistem operasi jaringan. Ini khusus untuk kelas 2 karena kalian sekarang sudah kelas 2 semester 1. Ini materinya, tolong disimak. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama kita tahu DHCP itu prinsip kerjanya seperti apa, terus cara memecahkan cara kerja DHCP seperti apa, terus mengevaluasi dan menguji proses kerja DHCP, dan juga menjelaskan dan permasalahan pada DHCP. Nah, prinsip kerja DHCP ibaratnya gini. DHCP itu pengertiannya dynamic host konfigurasi protokol, di mana setiap komputer kalau kita mau koneksi ke jaringan, saya contohkan kalau anak-anak misalnya menggunakan WiFi, kira-kira kalian pada saat koneksi ke internet, kira-kira kalian kan di situ ada namanya SSID atau istilahnya identitas suatu jaringan. Otomatis kalian langsung connect kan? Iya. Iya, Pak. Oh, iya, oke. Kok bisa connect? Kenapa kok seperti itu? Dari mana saya bisa koneksi internet? Nah, itu disebabkan karena kalian sudah diberi DHCP secara langsung, tapi kalian tidak menyadari. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti cara kerjanya DHCP seperti apa. Nah, DHCP itu dari komputer pusat, dia akan memberikan atau mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Di mana masing-masing klien, dia tanpa mengeset alamat IP apapun. Bayangkan kalau kalian pada saat menggunakan hotspot, kalian koneksi ke internet harus menyeting alamat IP masing-masing. Betapa ribetnya seperti itu. Tapi kalau dengan DHCP, kalian akan dipermudah. Nah, yang pertama, DHCP, tadi sudah saya jelaskan pengertiannya. Jadi dia mendistribusikan, memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer yang aktif. Kalau komputernya tidak aktif, otomatis dia tidak akan diberi DHCP alias mati. Karena tidak ada DHCP-nya. Nah, tergantung komputer induknya nanti dia mau ngeset berapa yang bisa menerima alamat IP DHCP secara otomatis, itu nanti tergantung dari komputer induknya. Nah, ini cara kerja DHCP. Di mana? Di sini. Ini komputer server. Nah, untuk DHCP sendiri ini memang khusus komputer yang berbasis server. Kalau komputer yang bukan berbasis server, contohnya seperti Windows XP, itu memang tidak memungkinkan atau tidak disarankan untuk digunakan sebagai server untuk memberikan fasilitas DHCP. Yang bisa memberikan fasilitas DHCP itu biasanya komputer berbasis server, contohnya Windows Server. Linux itu semuanya bisa. Nah, di sini klien pada saat komputer klien ini nyala, dia akan merespon. Komputer server ini akan merespon, oh siapa? Komputer siapa ini? Nah, dia akan memberikan alamat IP secara otomatis. Nah, alamat IP secara otomatis nanti ini akan diberikan secara bertahap. Berapapun tergantung dari komputer servernya. Kalau komputer server ini menyediakan alamat IP secara otomatis 5 klien, berarti otomatis nanti akan dilayani sebanyak 5 klien. Nah, di sini DHCP akan komputer klien ini akan menyalakan komputer, dia otomatis akan merespon, memberikan alamat IP, terus sama komputer servernya dia akan direspon. Begitu sebaliknya, dia akan dikirim kembali datanya dan dia akan menerima alamat IP secara otomatis.
Itu cara kerja DHCP secara garis besarnya. Terus manfaatnya apa? Nah, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu transfer data, di mana transfer data ini seandainya kalian menggunakan flash disk, itu kan kita mau minta data ke komputer ke orang yang lain atau komputer yang lain, otomatis kan kita harus mindah-mindah flash disk itu. Ya kalau yang minta cuma 1 orang, kalau 10 orang, nah, otomatis kalian bisa capek sendiri kan? Atau istilahnya cara kasarnya rembak sendiri. Nah, di sini kalian kalau menggunakan DHCP, kalian tinggal mengirim data lewat alamat IP tadi. Nah, terus memudahkan seorang administrator karena kita bisa mengontrol. Kalau kita menggunakan DHCP, kita bisa tahu komputer berapa orang saja yang bisa connect ke kita. Nah, terus kita bisa juga mengkonfigurasi alamat IP secara kompleks. Secara kompleks itu garis besarnya seperti ini. Kalau kalian ingin mengeset suatu komputer di sebuah lab, itu misalnya ada 10 komputer, bayangkan kalau kalian mengeset alamat IP secara manual atau ngisi sendiri-sendiri. Bayangkan itu kalau 10, kalau 20, kalau 100, betapa ribetnya. Tapi kalau kalian gunakan fasilitas DHCP, itu hanya komputer server yang kita setting, terus kita kasih alamat IP, batasannya misalnya alamat IP-nya 1 sampai 10. Nah, komputer klien kita tidak usah nyeting, karena komputer klien secara otomatis dia akan menerima alamat IP dari DHCP tersebut. Nah, untuk berikutnya, terus di sini ada beberapa supaya kalian punya gambaran. Oh, Pak Budi cuma cerita saja, nggak ada buktinya. Nanti hoak. Nah, bukan seperti itu. Di sini ada contohnya, anak-anak bisa kalian lihat video animasi. Insya Allah video ini namanya animasi pasti akan menarik. Kalau tidak menarik nggak usah dilihat. Tapi saya harapkan kalian bisa melihat. Oke? Kita lihat video animasinya sebagai berikut ini. Stop apa, bro? Nah, ini video animasinya ya, kita buka. Ini cara kerja mulai proses komputer server komputer klien. Nah, di sini, ini komputer klien. Nah, dia minta alamat IP, DHCP-nya ada di mana? Ini komputer induknya. Nah, dia akan meminta ke komputer server, otomatis dia akan dibalesi dari komputer server ini. Dia akan membaca MAC-nya, address alamat IP komputer klien. Dia dikirim kembali. Nah, di sini akan terjadi respon ya antara permintaan sama pemberian. Jadi klien ini minta, oh aku minta alamat IP. Dia akan direspon oleh komputer server. Komputer berapa yang mau minta? Dia akan diberi sesuai dengan permintaannya. Jadi siapa yang duluan komputernya menyala, dia akan diberi alamat IP secara otomatis. Nah, itu salah satu contoh video animasi tentang DHCP, cara kerjanya seperti apa. Itu gambaran. Oke, anak-anak, untuk simulasinya kita nanti simulasi ini kita lanjutkan minggu depan karena nanti kita akan menggunakan beberapa aplikasi. Salah satu contohnya nanti kita menggunakan software aplikasi paket tracer. Itu yang umum yang sering digunakan. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini, semoga kalian paham. Kalau belum paham, nanti kalian bisa WA saya atau bisa ke website saya. Kemarin sudah saya kasih tahu alamat WA saya, website saya, atau bisa juga lewat Instagram. Itu yang mungkin yang lebih familiar buat kalian. Nah, kesimpulannya, intinya DHCP ini digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien. Dan ini bisa diterapkan di semua jaringan baik skala kecil, menengah maupun besar. Kalau kecil ya dalam bentuk
luar lingkup seperti rumah, menengah seperti lab, antar lab. Kalau skala besar mungkin tuh seperti contohnya kalau garis besar itu seperti bank. Nah, itu kan juga jaringan juga. Kalian kok bisa ngambil uang seperti itu dari mana? Kok otomatis bisa ngambil? Itu garis besarnya seperti itu. Oke, anak-anak sampai di sini dulu apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan kalian tetap optimis menjadi siswa yang berprestasi dan juga menjadi insani Islam yang membanggakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Ini sudah canggih dah. Ya. Gak biasa ngomong, kagok terus. Iya aja deh bro. Aduh. Wis enak.